mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, karena Engkau adalah kekuatan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam kekuatanku. Amin. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terbatas ya Bapa. Inilah kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati kita, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau angkat tangan kita, katakan sekali lagi. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengucap syukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami boleh datang bersama-sama ya Bapa, mengikuti kebaktian Tuhan, menghampiri tahta kasih-Mu Tuhan,
Berkati kebaktian ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk kami menghadapi situasi saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Ngadi-Negara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi bertemu dalam kebaktian minggu kita hari ini. Saya sangat bersuka cita sekali bisa terus melayani Bapak Ibu sekalian bersama teman-teman di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap Tuhan selalu memberikan kita kekuatan yang sangat dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan terus meninggikan nama Tuhan kita karena kuasanya, kehebatannya sungguh tiada taranya. Kita mau bersama-sama bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai. Katakan, besar dari yang dari yang kuharapkan. Bukti apa? Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Pencobaan, yes, melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti apa? Ku pasti puji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Amin. Katakan haleluya, haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima berkat firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan, ubahlah hati kami seperti hati-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau adalah
dan tidak pernah meninggalkan. Bersama kita katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Berimu tinggikan namamu, tinggikan namamu. Kami tahu Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Kami siap Tuhan untuk kami menerima berkat firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, inilah waktunya kami bersama untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh semua yang mendengar kebenaran firman ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu boleh membuka hati untuk diisi kebenaran dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mereka menjadi agen-agen perubahan dalam kehidupan mereka, di rumah tangga mereka, dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam kuasa dan kasih Tuhan, Roh Tuhan yang menuntun kami. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika Bapak Ibu sedang sakit, merasakan tidak enak badan, bahkan ketika kita ini sedang menghadapi persoalan yang berat, kemudian mungkin anak-anak kita tidak memperhatikan kita, tidak mempedulikan kita, bahkan mungkin orang yang terdekat, malah istri sendiri pun tidak memperhatikan kita. Coba bayangkan, kira-kira merasa sakit enggak perasaan kita dan hati kita ketika kita sedang menderita kemudian tidak dekat dengan kita? Pasti kita merasakan sakit. Kenapa? Karena kita sudah berjuang bagaimana membesarkan anak-anak kita.
berjuang bagaimana menghidupi dalam keluarga, tetapi mereka tidak ada perhatian ketika kita sedang menghadapi persoalan itu. Nah, apakah Tuhan kita sama menghadapi hal yang sama seperti kondisi itu? Atau begini, apakah Tuhan itu tidak peduli dengan kita, terus bagaimana sikap kita? Apakah seperti anak-anak yang tidak memperhatikan orang tua tadi? Bapak Ibu, mari kita akan lihat di dalam Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Ini menjadi ayat yang sangat penting dan kita akan membahas pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu selalu ada walaupun kadang-kadang kita harus menderita atau diizinkan adanya penderitaan dan masalah dalam hidup kita. Kita baca Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Berkata demikian. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempek soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Zefanya adalah merupakan pesan penghakiman. Karena apa? Karena murka Tuhan kepada Yehuda dan juga bangsa-bangsa lain seperti Filistin, seperti Moab, seperti Amon, dan juga Ethiopia dan Asyur. Tetapi secara khusus kitab ini berbicara kehancuran akan Yerusalem karena kemurtatan dan dosa yang semakin mendalam oleh Yehuda, umatnya yang menjadi pilihannya. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu mengasihi. Oleh karena itu kasih Allah ini kemudian memungkinkan pemulihan bagi bangsa Yehuda ini, walaupun bangsa ini tinggal sisa-sisa orang-orang yang kemudian dipulihkan. Maka kalau kita baca tema kitab Zefanya itu secara khusus berbicara Tuhan sangat membenci dosa dan mencintai ketaatan. Itu tema Zefanya. Oleh karena itu pertobatan adalah sebuah jalan pemulihan yang sejati yang Tuhan kehendaki. Jadi seberapa kita yang sisa ini atau mungkin kita dianggap sebagai minoritas secara jumlah, jika kita bertobat, jika kita kembali taat kepada Tuhan, pasti ada pemulihan yang akan terjadi atas hidup orang-orang yang percaya. Oleh karena itu jika saat ini kita dalam penderitaan, bukan berarti Tuhan tidak peduli.
penderitaan yang kita alami adalah diizinkan itu terjadi untuk mendidik kita kembali kepada jalan Tuhan. Untuk mendidik kita kembali kepada kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin tahu seberapa jauh keyakinan kita, seberapa jauh kemudian kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sefanya pasal 3 ayat 14-20 merupakan wujud ekspresi yang terjadi oleh karena apa? Pemulihan dari Tuhan atas bangsa Yehuda dari penderitaan. Karena di sana kemudian ada sukacita, ada beria-ria, ada kegembiraan yang meluap. Secara ringkas bahwa Tuhan tidak selamanya mengizinkan penderitaan itu terus berada dalam hidup kita. Tapi selalu ada jalan keluar. Dan itu waktunya Tuhan yang sangat indah, saudara. Nah, dari peristiwa ini, apa saja yang dapat kita pelajari dari sejarah bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini yang membuktikan bahwa Tuhan selalu ada, walaupun kadang-kadang diizinkan penderitaan itu terjadi atas hidup kita. Ada beberapa hal penting. Mari yang pertama, Tuhan itu ada sebagai sumber sukacita. Apa? Yang pertama, Tuhan itu ada sebagai sumber sukacita. Lihat di ayat 14. Perhatikan di sana ada beberapa kata penting yang perlu kita pahami, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan itu sumber sukacita. Di situ ditulis apa? Bersorak-sorailah. Kata bersorak-sorailah. Yang kedua adalah bertempik soraklah. Kemudian yang berikutnya adalah bersukacita. Kemudian yang keempat adalah beria-ria. Ini adalah ungkapan sukacita yang luar biasa. Ungkapan sukacita yang besar, yang tidak pernah dialami. Dan ini akan dialami oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang sedang dalam pendidikan, penderitaan, orang-orang yang sedang dalam ujian, masalah dan persoalan hidup. Tetapi orang yang mampu bertahan, sekalipun dia sedikit, sekalipun segelintir orang, tetapi dia memiliki iman dan kemudian Tuhan memberikan pemulihan yang besar. Sorak-sorai dan sukacita itu terjadi atas hidup orang-orang yang setia dengan imannya kepada Tuhan. Maka kalau kita lihat ayat 18a, Bapak Ibu lihat di sana. Di situ ditulis hari pertemuan raya. Sukacita sorak-sorai yang terjadi itu seperti hari pertemuan raya. Salah satu contoh bagi orang Israel itu atau orang Yahudi khususnya itu ada namanya hari raya Pondok Daun. Yaitu perayaan ucapan syukur bagi bangsa Israel atas apa? Hasil panen. Kemudian dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama di antara bulan September dan Oktober kalau dalam kalender Mesianis. Atau kalau dalam kalender orang Yahudi itu tanggal 15 Tisri. Nah, para petani datang ke Yerusalem bersama dengan keluarga, bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, kemudian untuk bersyukur dengan sukacita, dengan gembira, dan kemudian mereka tinggal di pondok-pondok yang telah disiapkan sebelum perayaan itu terjadi. Sehingga begitu banyak orang berkumpul pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu apa? Ada sebagai sumber sukacita. Kalau arah pikiran dan perasaan kita kepada sumber sukacita yaitu Tuhan, maka sekalipun segala sesuatu terjadi, dia tahu
bahwa akan ada waktunya sukacita itu terjadi di dalam hidupnya. Dan dia akan merasakan betapa sukacita yang besar itu diwujudkan di kemudian dengan ucapan syukur. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang bertanya-tanya, kapan pandemi COVID-19 ini selesai? Betul ya? Mungkin saat ini kita sedang berdoa dan terus menangis, tak jemu-jemu kepada Tuhan. Tapi pertanyaan besar, kapan selesainya? Kita tidak ngerti, karena itu waktunya Tuhan. Yang kita tahu, kita harus tetap setia untuk membawa iman kita kepada sumber sukacita, yaitu Tuhan. Itu saja. Jadi kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami sukacita. Karena sumber sukacita itu hanya Tuhan, bukan dunia ini. Ketakutan itu terjadi karena kita merasa bahwa Tuhan itu tidak bersama dengan kita. Kekhawatiran itu terjadi dalam hidup kita karena kadang-kala pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh dunia ini, oleh apa yang kita lihat, tapi tidak dikuasai oleh Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Percayalah kepada Tuhan dan nikmati sukacita itu. Karena akan ada waktunya seperti perayaan raya yang luar biasa. Bahkan saudaraku, saya pernah sampaikan, suatu ketika kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Dan kita akan mengadakan perayaan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan pasti suasananya akan berbeda dengan suasana hari ini. Amin. Katakan kepada sebelahmu, akan ada waktunya kita bersukacita. Katakan, akan ada waktunya kita bersukacita. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari apa yang dinyatakan oleh Zefanya ini? Yang kedua, Tuhan itu ada sebagai sumber pemulihan. Ada di dalam ayat 15a, ayat 17, ayat 18, ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan beberapa kalimat yang mencatat pemulihan dari apa yang dikerjakan Tuhan bagi umatnya. Yang mengerjakan siapa? Tuhan. Pemulihan itu terjadi karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pemulihan itu. Lihat di ayat 15 dikatakan di situ dalam kalimat ini, Tuhan telah menyingkirkan hukuman. Akan ada waktunya pemulihan. Tuhan menyingkirkan hukuman, saudara. Konsekuensi dari setiap dosa, konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan, ada hukuman. Tapi akan ada waktunya Tuhan menyingkirkan hukuman itu. Amin, saudara. Yang kedua, di ayat 17 dikatakan apa? Ia membaharui engkau. Kita diperbaharui. Kemudian kita bisa melihat sesuatu hal yang baru, yang memberikan tuntunan dan pimpinan kepada setiap kita, untuk kita kemudian hanya melihat kuasa dan kasih Tuhan itu begitu hebat dari segala peristiwa yang terjadi atas hidup kita ini. Tuhan membukakan pikiran dan perasaan kita. Betapa hebatnya karya Tuhan dalam hidup kita. Ayat 18. Tuhan itu sebagai sumber pemulihan. Lihat ayat 18. Ada kalimat berkata begini. Aku, kata Tuhan, akan mengangkat malapetaka daripadamu. Tuhan yang akan mengangkat malapetaka daripadamu. Bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan kehendak kita. Tidak akan bisa mengatasi malapetaka yang terjadi. Tetapi hanya Tuhan yang mampu untuk mengatasi ini semua. Ayat 19 dikatakan, Aku, kata Tuhan,
akan bertindak terhadap segala penindasmu. Bahkan ketika bangsa Israel, Yehuda secara khusus ditindas oleh musuh-musuhnya, orang yang memusuhi dia. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan yang akan ada di depan untuk membela dia. Tuhan yang akan bertindak. Pengalaman apa yang pernah terjadi atas bangsa ini? Ketika Yosua memasuki tanah perjanjian, kemudian menghadapi bangsa Yeriko yang punya benteng begitu kuat, yang punya tembok yang begitu kuat. Tetapi bagaimana Tuhan berkarya dan bekerja yang tidak mungkin secara akal manusia itu bisa diruntuhkan, tapi tembok itu runtuh. Hanya dengan apa? Dikelilingi selama 7 kali. 7 hari, 7 kali, di hari yang ke-7, 7 kali. Tapi tembok itu runtuh dan kemudian bisa dikalahkan. Siapa yang kemudian bisa membuat mukjizat itu terjadi? Tuhan. Siapa yang bisa memenangkan? Tuhan. Berikutnya, masih ayat yang ke-19. Aku, kata Tuhan, akan mengumpulkan yang terpencar. Ketika bangsa itu tercerai-berai, terpencar, dibuang 70 tahun kemudian dikembalikan. Siapa yang menyatukan bangsa itu dan kembali di tanah perjanjian? Tuhan. Kalau Tuhan bertindak, sekali lagi, tidak ada siapapun yang mampu untuk menutup jalan Tuhan. Ayat 20. Bagaimana Tuhan sebagai sumber pemulihan itu, ayat 20 dikatakan, aku, kata Tuhan, akan membawa kamu pulang. Siapa yang bisa membawa pulang bangsa Israel kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Hanya Tuhan. Karena yang berjanji Tuhan. Berikutnya ayat 20 dikatakan, diulangi kembali. Aku, kata Tuhan, mengumpulkan kamu. Ayat 20 dikatakan lagi, dengan memulihkan keadaanmu. Tuhan tidak hanya mengumpulkan kembali, Tuhan tidak hanya membawa pulang bangsa itu, tetapi Tuhan katakan dengan memulihkan keadaanmu. Siapa yang menjamin pemulihan itu? Tuhan. Siapa sumber pemulihan itu? Adalah Tuhan. Jadi ketika segala sesuatu diizinkan terjadi atas hidupmu, atas hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin karena kesalahan kita bisa terjadi, mungkin karena dosa-dosa kita bisa terjadi, sehingga dengan masalah yang terjadi itu menyadarkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika pendisiplinan itu terjadi dan kita kembali kepada jalan Tuhan, kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita memiliki pengharapan dan pemulihan terjadi dalam hidup kita, saudara. Amin. Bilang sama sebelahmu, kalau engkau kembali, engkau dipulihkan. Kalau engkau kembali kepada jalan Tuhan, engkau dipulihkan. Saudara, akan ada saatnya yang selalu indah di balik persoalan kita dan masalah kita. Betul? Ketika kita sedang menghadapi masalah, mungkin soal pekerjaan, jangan katakan tidak ada pekerjaan. Karena kita punya masalah pekerjaan, belum dapat pekerjaan. Jangan katakan tidak ada pekerjaan. Tetapi katakan Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang tepat untuk saya. Siapa di antara kita yang belum dapat pekerjaan? Jangan katakan tidak ada pekerjaan. Sekali lagi, katakan apa?
Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang tepat untuk saya. Katakan dalam hatimu. Ketika kita sedang tidak ada uang, jangan katakan aku hancur. Tetapi katakan Tuhan pasti mencukupkan. Ada di antara saudara yang tidak punya uang, bahkan tidak bisa persembahan. Jangan katakan kita hancur. Tapi katakan apa? Tuhan pasti mencukupkan. Katakan pada dirimu, Tuhan pasti mencukupkan. Ketika saat ini kita sedang sakit, jangan katakan aku lemah, tetapi katakan Tuhan sumber kekuatan dan pemulihanku. Ada di antara kita sedang sakit? Jangan katakan aku lemah, tapi katakan aku kuat karena ada Tuhan kekuatanku. Katakan pada dirimu. Ketika kita lagi jomblo, jangan katakan tidak tahu bahwa ada yang mau. Tetapi katakan Tuhan pasti menyediakan orang yang tepat untuk saya. Ketika kita sedang dibenci orang, jangan katakan aku jengkel dengan dia. Tetapi katakan apa? Tuhan ampuni dia. Itu akan lebih menyegarkan hati kita, saudara. Karena Tuhan adalah sumber pemulihan. Maka kita, ucapan kita, ya, moto kita adalah ungkapan-ungkapan yang optimis dalam hidup ini. Karena Tuhan sumber pemulihan kita. Yang ketiga, dari Zefanya pasal 3 ini, ayat 14-20, apa yang dapat kita pelajari? Yang ketiga adalah Tuhan itu ada sebagai sumber keberanian. Ayat 15b dan ayat 16b dikatakan begini. Perhatikan kalimat yang difirmankan Tuhan dalam ayat itu. Engkau tidak takut kepada malapetaka. Itu perkataan siapa? Tuhan kepada orang Yehuda, orang Israel. Engkau tidak takut kepada malapetaka. Kemudian ayat 16. Jangan takut, hai Sion. Sion itu sebutan untuk Yerusalem yang berada di atas bukit Sion. Tetapi juga bisa menggambarkan bahwa Tuhan akan mengembalikan Yerusalem menjadi kota penting bagi orang Israel. Maka kadang-kadang ada orang yang memahami bahwa mengembalikan Yerusalem sebagai ibu kota disebut sebagai gerakan Zionisme. Tapi kata Tuhan di sini, jangan takut hai Sion, itu berbicara kepada orang-orang yang tadinya berdiam di Yerusalem dan kemudian tersebar, kemudian berserak, dan engkau akan dikembalikan ke Yerusalem. Jangan takut. Karena itu yang bicara Tuhan. Maka kenapa kita berani berjalan? Karena ada Tuhan yang memberikan keberanian. Sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini. Saudaraku, menarik kalau kita lihat di ayat 16. Dikatakan bagian awal, pada hari itu. Kelihatannya sepele ya kata-kata ini. Pada hari itu. Itu berbicara apa? Waktu Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita untuk terus berani menghadapi situasi dan kondisi. Jadi kalau kita berani menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi karena Tuhan, maka kita mesti apa? Bersumber sukacita itu kepada Tuhan. Bersumber pemulihan itu pada Tuhan. Karena keberanian sekalipun itu juga bersumber daripada Tuhan, bukan yang lain.
Bersama Tuhan ada rasa aman dan nyaman. Bersama Tuhan ada keberanian dalam menghadapi segala masalah hidup ini. Orang yang takut terjadi karena melihat masalah lebih besar daripada kebesaran Tuhan. Kalau kita melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan, maka kita akan mengalami ketakutan. Yang keempat, yang terakhir, ayat 16 bagian B. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Tuhan itu ada sebagai sumber semangat kita. Perhatikan kata di dalam ayat 16 bagian B ini. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Apa artinya? Kata ini menarik. Maksud Tuhan adalah supaya umatnya tetap kuat. Supaya umatnya tetap sabar dan tangguh karena kekuatan dalam masalah atau pendisiplinan akan memungkinkan adanya apa? Pemulihan dapat terjadi. Semua karena Tuhan. Tuhan itu mengerti, Tuhan peduli. Kapan Tuhan harus menyelesaikan? Musuh terbesar kita sebenarnya bukan masalah, tapi diri kita sendiri. Jika kita tidak ada semangat lagi dalam hidup ini, itu menjadi musuh kita. Dan itu hanya ada di dalam diri kita. Maka tetap semangat. Karena Tuhan kita itu sumber semangat. Kalau kita tidak semangat, kembali kepada Tuhan. Jangan lemah dan lesu hidup kita. Karena Tuhan sendiri kekuatan kita. Hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan itu dapat mempengaruhi semangat kita. Oleh karena itu, berupayalah dengan sungguh-sungguh untuk tetap setia dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Setia berdoa kepada Tuhan. Setia kepada tuntunan Tuhan. Adakah di antara kita sudah merasa bosan dengan Tuhan? Kalau engkau merasa bosan dengan Tuhan, engkau sebenarnya sedang membuat kehancuran dalam hidupmu. Adakah di antara kita sudah luntur cintanya dengan Tuhan? Kalau kita sudah luntur cinta kita dengan Tuhan, kita sedang membuat resep keburukan dalam hidup kita. Katakan dalam doamu hari ini secara jujur di hadapan Tuhan. Apakah diri kita sedang lesu? Apakah diri kita tidak semangat? Berharaplah kepada Tuhan untuk memulihkan semangatmu supaya engkau mampu menghadapi segala situasi dan kondisi. Mari kita renungkan ada 4 hal penting. Bagaimana Tuhan membuktikan di dalam hidup kita di saat kita sedang menderita. Dia adalah sumber sukacita. Dia adalah sumber pemulihan. Dia adalah sumber keberanian. Dan dia adalah sumber semangat kita. Kembalilah kepada sumber segala sumber, yaitu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak akan sia-sia. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang duduk, yang mendengar kebenaran ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon ketuk pintu hati mereka untuk menyadari betapa mereka harus kembali kepada sumber sukacita itu. Kembali kepada sumber pemulihan itu. Kembali kepada sumber keberanian itu. Dan kembali kepada sumber semangat itu, yaitu Engkau. Kalau saat ini mereka sedang lesu Tuhan, Engkau pulihkan semangat mereka. Engkau ingatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau bekerja atas hati setiap anak-anak-Mu dan jemaat-Mu yang mendengar kebenaran ini. Dan mereka boleh melihat betapa Tuhan itu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyatakan dalam hidup kami sebagai Tuhan yang selalu bersama dengan kami.
Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah penjaga kita. Jangan takut dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam persembahan dan persepuluhan dengan iringan nyanyian lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyerahkan doa persembahan kita dan kita akan menerima doa berkat dan penutup.
Baik, sebelum diakhiri, terima kasih kepada jemaat Gereja Baptis Ngatinegara yang boleh bersama-sama dalam kebaktian minggu ini. Begitu juga terima kasih untuk jemaat-jemaat dari berbagai gereja di luar kota yang mengikuti kebaktian bersama dengan kami. Salam sehat, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan saat ini mari kita akan tutup dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur oleh karena pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kebaktian kami minggu ini. Kami menyerahkan persembahan kami supaya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk doa syafaat kami, khususnya ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Kau menjaga bangsa kami ini dalam pandemi COVID-19. Kami terus menyerahkan dalam tangan-Mu yang sakit, akhirnya banyak yang disembuhkan. Dan kemudian pandemi ini segera berakhir. Kami juga berdoa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, menyerahkan para dokter, para perawat, rumah sakit, obat-obatan yang ada. Kiranya Engkau campur tangan memberikan pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk saudara-saudara kami yang sakit bisa disembuhkan oleh karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketahanan bagi perekonomian bangsa kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Supaya Tuhan kami dicukupkan. Kami juga berdoa dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk keamanan negeri kami. Tuhan Kau jaga ya Bapa, supaya negeri kami ini tetap menjadi negeri yang aman, damai dan sejahtera. Kami menyerahkan masyarakat kami secara khusus yang berada di Yogyakarta. Tuhan Kau memberkati, Tuhan menuntun dan menyertai. Dan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu satu persatu dengan pergumulan mereka. Apa yang sedang dihadapi, kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk tim ibadah kami yang melayani ya Tuhan setiap saat, baik jam doa maupun kebaktian. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu dalam perlindungan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit, yang saat ini juga isolasi, kiranya Tuhan campur tangan. Mereka berada di rumah, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, Kau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan pada akhirnya biarkanlah kami ya Tuhan menerima berkat dari Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunduklah di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan, pimpinan dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput Engkau masuk dalam pesta yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.